Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada teman-teman yang menonton video ini. Tajuk video pada hari ini adalah pengasih Al-Kautsar. Apakah sebenarnya amalan ini dan bagaimanakah ia dilakukan? Sila lihat video ini selanjutnya. Al-Kautsar bermaksud kenikmatan yang banyak. Surah Al-Kautsar pula adalah surah yang ke-108 di antara 114 surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ia adalah surah yang paling pendek berbanding dengan surah-surah lain. Al-Kautsar ini pula adalah merujuk kepada sebuah telaga di syurga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi mempunyai al-haud, yakni telaga, dan mereka saling berbangga diri. Siapa di antara mereka yang paling banyak peminumnya, yakni pengikutnya. Dan sungguh aku berharap akulah yang paling banyak pengikutnya." Hadis riwayat At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi nomor 2443. Dirakamkan dalam sebuah hadis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, tiba-tiba baginda mengantuk sekejap. Kemudian baginda mengangkat kepala dan tersenyum. Maka kami pun bertanya, "Apakah yang membuat Tuhan tersenyum, wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surah." Lalu baginda membacanya yang bermaksud, "Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan sembelihlah korban, yakni sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus, yakni dari rahmat Allah." Surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Apakah kalian tahu apakah Al-Kautsar itu?" Kami, yakni para sahabat, menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Allah untukku. Di sana terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah yakni sumber air, telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat. Jumlah gayungnya sebanyak bintang-bintang." Hadis riwayat Muslim nomor 400. Telaga Rasulullah SAW atau dikenali sebagai Telaga Al-Kautsar begitu besar nikmatnya. Sesiapa yang minum air telaga ini, maka dia tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Telagaku yakni panjang dan lebarnya 1 bulan perjalanan. Airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada kasturi. Cawannya sebanyak bintang di langit. Sesiapa yang minum darinya, dia tidak akan haus untuk selamanya." Hadis riwayat Bukhari nombor 6093 dan Muslim nombor 4294. Begitulah penjelasan ringkas tentang Al-Kautsar ya teman-teman. Begitulah juga kisah yang tersirat di balik surah Al-Kautsar yang terdapat di dalam Al-Quran tadi. Banyak sekali manfaat surah ini jika ia diamalkan ya teman-teman. Salah satunya adalah sebagai amalan mahabbah, yakni kasih sayang. Dalam masyarakat Melayu, amalan-amalan sebegini selalu dikaitkan dengan tujuan pengasihan, pemanis wibawa atau seumpamanya. Dalam beramal haruslah membetulkan niat ya teman-teman. Beramallah untuk mendekatkan diri kepadanya untuk kebaikan lillahi ta'ala atau fisabilillah, bukan sebaliknya. Bacaan surah Al-Kautsar berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, yakni kenikmatan yang banyak. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan sembelihlah korban, yakni sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus, yakni dari rahmat Allah. Surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3.
Begitulah bunyi bacaannya ya teman-teman. Cara mengamalkan surah ini yakni seperti yang dimaksudkan tadi adalah seperti di bawah. Pertama, sebagai pengasihan, yakni agar pasangan, kekasih atau orang tertentu yang kita minati menjadi sayang atau terpikat apabila memandang. Pertama, setelah bangun di pagi hari, cucilah muka dengan air bersih. Semasa mencuci muka itu, bacakan surah Al-Kautsar sambil membayangkan wajah orang yang kita maksudkan itu, yakni pasangan, kekasih, atau orang yang diminati. Lakukan ia sebanyak 3 kali. Atau 2. Semasa melihat cermin untuk berhias, menyikat rambut atau memasang bedak. Bacakan surah Al-Kautsar sambil membayangkan wajah orang yang kita maksudkan itu. Bermohonlah di dalam hati agar dibukakan hatinya untuk kita. Bacakan sebanyak 3 kali surah tersebut. Atau 3. Semasa ingin keluar dari rumah, bacakan surah Al-Kautsar sambil membayangkan wajah orang yang dimaksudkan itu. Bermohonlah di dalam hati agar dia menjadi cintakan kita apabila berjumpa nanti. Bacakan sebanyak 3 kali surah tersebut, kemudian barulah keluar dari rumah. 4. Atau seumpamanya, yakni boleh disesuaikan dengan keadaan. Kedua, sebagai pemanis wajah, yakni agar wajah menjadi berseri-seri dipandang orang, dikasihi masyarakat atau selalu disenangi. 1. Setelah bangun dari tidur, cucilah muka kita, yakni sama ada dengan air bersih atau lotion pencuci muka. Sambil mencuci muka, bacakan surah Al-Kautsar dan bayangkan bahwa wajah kita menjadi berseri-seri dan bersinar di mata sesiapa sahaja yang memandang. Bacakan surah tadi sebanyak 3 kali. Atau 2. Semasa memandang cermin, yakni sama ada untuk berhias atau menyikat rambut. Bacakan surah Al-Kautsar dan bayangkan bahwa muka kita menjadi berseri-seri dan bercahaya. Bermohonlah di dalam hati agar sesiapa sahaja yang memandang akan menjadi kasihkan kita. Tiupkan ke wajah kita yang ada di cermin tadi. Bacakan surah tersebut sebanyak 3 kali. Atau 3. Semasa keluar dari rumah, bacakan surah Al-Kautsar dan bayangkan wajah dan tubuh badan kita menjadi berseri-seri. Bermohonlah agar masyarakat tidak akan jemu-jemu memandang dan mengasihi kita. Bacakan sebanyak 3 kali surah tadi. 4. Atau seumpamanya, yakni boleh disesuaikan dengan keadaan masing-masing. 3. Sebagai penunduk atau pelemah hati, yakni agar selalu dihormati, menjaga karisma dan wibawa, dituruti dan disegani. 1. Semasa mandi pagi, bacakan surah Al-Kautsar dan bayangkan bahwa tubuh badan dan wajah kita terpancar cahaya dan serinya. Bermohonlah di dalam hati agar sesiapa sahaja yang memandang akan menghormati atau menuruti kita. Bacakan surah tersebut sebanyak 3 kali. Atau 2. Semasa memandang cermin, bacakan surah Al-Kautsar dan bayangkan bahwa wajah kita menjadi berseri-seri, bercahaya-cahaya dan terselah wibawa dan karisma pada diri kita. Bermohonlah di dalam hati agar orang menghormati dan mendengar kata-kata kita. Tiupkan pada bayangan diri kita di dalam cermin itu setelah membaca surah tadi. Bacakan sebanyak 3 kali. Atau 3. Semasa ingin keluar rumah atau ingin pergi ke pejabat, ketua yang pemarah atau pembesar, bacakan surah Al-Kautsar dan bayangkan wajah ketua kita yang pemarah itu. Bermohonlah di dalam hati agar menjadi lembut dan sejuk hatinya apabila memandang kita nanti. Tidak akan menjadi kemarahannya, yakni dengan izin Allah. Bacakan sebanyak 3 kali dan barulah melangkah. 4. Atau seumpamanya, yakni boleh disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Itulah contoh-contoh yang boleh kita lakukan untuk 3 tujuan tadi ya teman-teman, yakni pengasihan, pemanis wajah atau wibawa. Sedangkan surah Al-Kautsar itu sendiri punyai 1001 manfaat di dalamnya. Bermakna ia sebenarnya sebuah amalan kabul hajat ya teman-teman, yakni dengan izin Allah.
Begitu sajalah perkongsian saya tentang sebuah amalan pengasih Al-Kautsar itu tadi ya teman-teman. Jika suka dengan video ini sila subscribe, like, dan komen ya. Semoga bermanfaat perkongsian ini untuk menambah amalan lillahi ta'ala kita. Sekian saja saya akhiri dengan Assalamualaikum.